Ada orang yang sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat-sholatnya, baik itu 1 detik maupun 2 jam. Tetapi orang tersebut tidak akan mengetok-ngetokkan pertemuan tersebut, dan mungkin orang itu adalah Anda sendiri. Sholat di langit 2 jam. Saya bolak-balik memutar video dan membaca banyak artikel tentang cara-cara sholat agar khusyuk. Dari Khalid Basalamah, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Syakur Yasin, Quraisy Shihab, dan Gus Baha, sampai cara-cara sholat khusyuk dari filsuf-filsuf terkemuka seperti Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Al-Arabi, Ibnu At-Ta'ilah, Hasan Al-Basri, Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, dan lain-lain. Ada padanan tata cara dan praktek yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Menurut saya, penjelasan KBS UAS menitik beratkan pada konsep dan tata cara secara zahir atau syariat, walaupun masih nyerempet ke arah hati. Quraisy Shihab lebih menekankan pada tumakninah. Buya Syakur Yasin dan Gus Baha lebih ke arah penggabungan antara syariat dan ma'rifat. Sementara untuk kelas-kelas atas seperti Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi, Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, Ibnu At-Ta'ilah lebih menekankan pada fokus ke arah tatanan dan kesucian hati. Hal ini karena ada banyak cara yang disarankan sesuai makomnya, atau dengan kata lain, lebih ke arah siapa yang diajak dialog, level spiritualnya nyampe mana, atau yang diajari sudah nyampe mana belajar agamanya. Disitulah toolnya diterapkan dan diberikan agar efektif dan efisien. Saya terkadang berfokus pada cerita-cerita yang mengatakan bahwa sholat itu sebagai mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang tiap sholat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari bisa 5 kali atau 17 kali. Bahkan secara ekstrim dapat dibilang tiap sholat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cerita ini mengada-ada bagi yang masih sholat dalam tataran syariat, tapi bagi yang sudah berada di tataran makrifat, saya kok percaya, tapi percayanya tidak 100%. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi mi'raj 5 kali dalam 1 hari? Tentu banyak hal-hal yang tidak mesti dibicarakan selagi kita tidak berada di makom tersebut. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Subscribe Anda membuat kami bersemangat membuat video-video menarik berikutnya. Lalu, apa hubungannya dengan sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu mungkin tiap level ada yang pernah merasakannya, baik 1 detik, 3 detik, atau 2 jam tiap sholat. Tergantung tingkat spiritualitas dan kemampuan kita. Memasuki makam ketuhanan itu memang sesuatu banget. Kita mesti berjuang jungkir balik untuk sampai di makam tersebut. Dan ini berhubungan dengan jam terbang. Menurut orang-orang di atas, tentunya khusyuk dalam sholat itu
ada dampaknya. Bisa jadi mulutnya terkunci, tidak mau memakan makanan haram, pandangan ditundukkan, bahkan sampai ke arah pembersihan jiwa secara terus-menerus atau tazkiyatun nafs. Lalu, kita sudah berada di titik mana? Sebatas mana khusyuk dalam sholat kita? Entahlah, mungkin ada yang masih jungkir balik sholat yang nilainya lebih tinggi daripada sholatnya Jibril yang 20 tahun non-stop sholat. Atau memang ada yang sudah mi'raj ke langit 7 menemui Gusti Pangeran tiap waktu sholat. Saya yakin Anda tidak akan mengetok-ngetokkan dan menyembunyikan ibadah sholat Anda ketika Anda sudah berada di titik tertinggi hakikat sholat itu sendiri. Karena apa? Karena cuma segelintir orang yang mampu mencapainya. Dan itu semoga Anda. Amin. Salam khusyuk.